keluarga saya, ya yang paling kiri, yang paling kanan dari saudara-saudara itu istri saya. Dan kemudian kami menikah udah mau 22 tahun kita menikah. Dan kami dikaruniakan satu orang anak perempuan, udah umur 16 tahun, udah 2 SMA sekarang. Dan sungguh satu sukacita bisa ada di sini hari ini, melihat wajah-wajah yang udah lama juga udah saya nggak lihat gitu. Ada beberapa wajah yang saya kenal dari udah lama banget gitu. Ada juga yang wajah-wajah agak songong-songong gitu yang saya tahu, yang saya kenal banget di belakang sana. Ya, ini orang-orang yang dulu saya kenal udah lama banget sama mereka. Dan sungguh satu sukacita bisa ketemu dengan mereka ini. Oke, hari ini kita berbicara tentang what shapes us, apa yang membentuk kita. Apa yang membentuk kita di dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita udah bahas tentang Tuhan, kita udah bahas tentang Yesus, kita udah bahas tentang Injil. Hari ini kita berbicara tentang Roh Kudus, tentang Holy Spirit. Kita berbicara tentang Roh Kudus. Pertama saya mau bicara tentang berjalan, to walk with the Holy Spirit. Sorry, gimana ya? Bisa? Hari ini kita mau berbicara tentang berjalan dengan Roh Kudus. Dan sebelum saya mulai firman saya hari ini, saya ingin sebuah cerita tentang seorang bernama Charles Blondin. Siapa yang pernah dengar tentang Charles Blondin? Charles Blondin ini tahun 1859, 30 Juni. Dia ini terkenal dengan atraksinya berjalan di atas tali, saudara. Dan di tanggal 30 Juni 1859, dia memutuskan untuk menyeberangi Niagara Falls, air terjun Niagara, gitu. Dan dia membentangkan tali sepanjang 340 meter dan diameternya hanya 8 cm dan ketinggiannya 50 meter dari sungai yang mengalir di air terjun Niagara ini. Dan kemudian dia memutuskan untuk menyeberangi tali ini sendirian, tangannya dengan tongkat itu saja. Dia menyeberangi. Dan bukan hanya satu kali, dia melakukan beberapa kali. Gitu. Dia lakukan beberapa kali. Bagi kita ini mujizat nggak nih kita? Mujizat ya. Untuk bisa melakukan hal ini, nggak semua orang bisa melakukan hal seperti ini. Dia menyeberang bolak-balik. Lalu kemudian bukan hanya itu yang dilakukan, dia bawa gerobak. Dia nyebrang pakai bawa gerobak. Bukan hanya itu, dia nyebrang lagi. Di tengah-tengah nyebrangnya, dia berhenti. Kemudian dia masak telur dadar. Imagine that. Kita masak telur dadar bukan di atas tali aja, nggak bisa kadang-kadang. Dia bisa masak telur dadar di atas tali, di tengah-tengah, di ketinggian 50 meter. Dan ada suara air terjun di sekitar dia. Lalu ketika dia selesai melakukan semua atraksinya, penonton pada tepuk tangan semuanya. Kemudian dia ngomong sama penonton, kamu percaya nggak saya bisa bawa orang nyebrang? Saya bisa gendong orang untuk nyebrang tali ini. Penonton bilang, percaya. Terus dia tanya, kalau kalian percaya, siapa yang mau saya gendong nyebrang? Kalau saudara ditanya, kalau saudara percaya, siapa yang mau saya gendong nyebrang? Ada saudara yang mau volunteer digendong? Walaupun saudara percaya gitu kan, pasti kita dorong orang lain, lu aja gitu. Walaupun kita percaya. Hah? Kenapa? Ini Martin, ada tumbal pasti, yang jadi tumbalnya gitu. Nah, orang-orang pada saat itu nggak ada juga yang mau volunteer untuk digendong sama Charles Blondin. Akhirnya, satu-satunya orang yang percaya bahwa Charles Blondin bisa menyeberang sambil gendong orang adalah manajernya. Manajer daripada Charles Blondin, yaitu Harry Colford. Jadi Charles Blondin nyebrang, gendong manajernya. Terus di tengah-tengah mereka nyebrang, mereka harus beberapa kali istirahat karena Charles Blondin kecapean. Bayangkan saudara, lagi gendong, berhenti, kira-kira sambil gendong nggak? Turun dulu kan ya? Kalau Charles Blondin mungkin santai gitu ya. Dia pas harus turun dulu, dia mungkin udah biasa. Bayangkan Harry Colford ya saudara, manajernya ketika turun, ini beneran main turun gitu. Jadi bayangkan ketakutannya. Tapi akhirnya dia berhasil menyeberangi Niagara Falls ini sambil menggendong Harry Colford. Kenapa saya ceritakan hal ini saudara? Kita tahu bahwa Harry Colford tidak punya kemampuan sama sekali untuk menyeberangi air terjun Niagara di atas tali. Tetapi karena pertolongan daripada Charles Blondin, Harry Colford bisa melakukan perkara yang
mustahil untuk dia lakukan. Benar nggak? Gambar ini menunjukkan bahwa dia bisa karena ada yang gendong dia untuk nyebrang. Dan hari ini kita membahas tentang satu firman, kita berbicara tentang Roh Kudus. Saya ambil dari Kisah 1 ayat 8. Saya percaya kita semua dan mengenal ini. Dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan bahwa kita akan menerima kuasa. Bukan dikatakan kuasa itu kemampuan. Dikatakan kekuatan. Dikatakan perbuatan yang ajaib. Itu kuasa yang dimampukan ketika Roh Kudus turun atas kita orang percaya, saudara. Dan ini yang jadi janji Tuhan. Sama tadi seperti Harry Culver. Karena dia digendong oleh Charles Blondin, dia punya kekuatan yang lebih tiba-tiba. Begitu juga dengan kita ketika kita menerima Roh Kudus turun atas kita, kita punya kekuatan yang tadinya kita nggak punya, kita jadi bisa melakukan hal-hal yang tadinya kita nggak bisa lakukan. Dan kemudian kalau saudara tahu di dalam beberapa ayat sebelum ayat ini, Tuhan Yesus itu pada saat itu dia bangkit, dia bertemu dengan para murid-muridnya, lalu dia mengatakan kepada muridnya, saya bentar lagi pergi, kamu jangan kemana-mana, kamu tinggal di Yerusalem. Yesus berkata, karena kamu tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Itu kata Yesus. Jadi Roh Kudus ini udah jadi janji Bapa. Dan murid-murid gak boleh kemana-mana, mereka harus menantikan di Yerusalem untuk menerima Roh Kudus. Nah, Tuhan berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus pada saat itu bukan hanya untuk para murid, tapi untuk para semua orang percaya, saudara. Janji Roh Kudus ini bukan hanya untuk elit-elit rohani, tetapi janji Roh Kudus ini diberikan kepada semua orang yang percaya. Saudara dan saya, bukan hanya saya yang berkhotbah di sini, tapi saudara yang duduk paling belakang pun, Roh Kudus Tuhan mau curahkan di dalam kehidupan kita semuanya. Dan ini dijanjikan sejak perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Yoel dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Menarik daripada janji ini, saudara, dikatakan aku melambangkan kedaulatan Tuhan, bahwa Dia yang berdaulat untuk memberikan rohnya kepada kita, saudara. Ini roh ini bukan karena permintaan manusia, tapi karena kedaulatan Tuhan, karena Tuhan yang mau memberikan ini kepada kita semuanya. Kemudian dikatakan aku akan, ini tekadnya Tuhan, ini keinginannya Tuhan. Dia bilang dia akan memberikan. Bayangkan dari Yoel sampai pencurahan Roh Kudus itu jauh, tapi Tuhan bilang dia akan memberikan. Ada tekad Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus atas kita. Kemudian dikatakan dia mau mencurahkan. Ada kemurahan hati Tuhan, sehingga dia mau memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Dia bukan Tuhan yang pelit. Udahlah, kamu nggak usah kekuatan, yang punya kekuatan aku aja. Tapi dia mau berikan kekuatan itu untuk ada di dalam kehidupan setiap kita. Dan kemudian dikatakan aku akan mencurahkan rohku, menggambarkan tentang kepribadian Tuhan. Roh Tuhan itu adalah roh Allah sendiri. Jadi Tuhan dengan kedaulatan yang punya tekad, dengan kemurahan hatinya untuk memberikan kepribadian Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi tekad Tuhan ketika dia memberikan Roh Kudus. Lalu mungkin hari ini di Every Nation Kuningan kami ada acara judulnya Tak Kenal Maka Tak Sayang. Tak Kenal Maka Tak Sayang itu untuk supaya jemaat mengenal siapakah gereja Every Nation ini. Nah, dengan kata-kata tak kenal maka tak sayang, kita juga kalau nggak kenal dengan Roh Kudus, kita juga nggak akan sayang dengan Roh Kudus. Benar nggak? Banyak daripada kita ketika udah ngomong tentang Roh Kudus, kita langsung, aduh, Yesus saya masih oke lah, Allah Bapa saya masih oke. Kalau udah roh-rohan, saya nggak ikutan deh. Tapi saya percaya hari ini kita perlu belajar tentang siapa Roh Kudus, agar kita makin sayang dengan Roh Kudus. Karena tadi saya bilang bahwa dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukan apa yang tadinya kita nggak mampu lakukan, untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Roh Kudus itu adalah pribadi, saudara, bukan kekuatan. Roh Kudus itu adalah pribadi. Kalau Star Wars kan ada May the Force be with you, gitu ya. Roh Kudus itu bukan the Force. Roh Kudus itu adalah pribadi.
Sama seperti gambar ini, Charles Blondin menggendong, ada pribadi yang menggendong Eric Crawford. Roh Kudus itu ada pribadi Allah yang tinggal di dalam kehidupan kita. Itulah Roh Kudus, bukan sebuah kekuatan. Buktinya adalah bahwa jika dalam Roma 8:11, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, kalau bahasa Indonesia mungkin nggak jelas ya, maka Ia di dalam bahasa Inggris, maka He, nggak dibilang it, nggak dibilang benda, tapi ada pribadi, He akan yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati akan menghidupkan tubuhmu. Jadi Roh Kudus itu bukan kekuatan, bukan it, tapi He. Dan kemudian Roh Kudus itu adalah pribadi, bukan kekuatan. Roh Kudus itu adalah Allah yang tinggal di dalam kita. Kalau tadi Charles Blondin dia di luar ya gendong. Kalau Roh Kudus itu dia bukan gendong kita di luar, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Allah tinggal di dalam kita, bukan hanya mampir juga saudara. Bukan Tuhan Allah datang berkunjung bolak-balik, Dia tinggal di dalam saudara. Itulah Roh Kudus kita saudara. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 9, tetapi kamu yang bersatu dengan Kristus tidak lagi dikuasai oleh nalurimu yang berdosa. Menarik di sini saudara. Kalau kamu udah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu nggak lagi dikuasai oleh nalurimu yang berdosa. Sebenarnya berapa dari kita, Pak Johan saya udah bertobat tapi kayaknya susah untuk tidak berdosa. Dikatakan di sini bahwa dosa itu sudah tidak menguasai kita saudara. Dosa bisa menggoda kita, tapi dosa sebenarnya tidak bisa menguasai kita. Karena kita ini sudah dilepaskan daripada dosa. Siapa yang sesungguhnya menguasai kita? Kita sebenarnya dikuasai oleh Roh Allah. Dan karena Roh Kristus benar-benar ada di dalam dirimu. Bayangkan di dalam diri setiap saudara yang percaya pada Tuhan Yesus, ada Roh Allah yang hidup. Ada Roh Allah yang hidup. Jadi kalau saudara merasa lonely dalam kehidupan saudara, sebagai orang percaya, selalu ada Roh Allah di dalam hidup saudara. Saya sering joke sama orang, Pastor datang sendiri? Enggak, saya datang berempat dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu nggak pernah datang sendiri. Roh Allah ada di dalam kita saudara. Saudara nggak akan pernah, kalau saudara merasa sepi, saudara harus ingat ada Roh Allah, ada kepribadian Allah yang tinggal di dalam saudara. Kemudian tadi dikatakan Roh Kudus pribadi, bukan kekuatan. Allah yang tinggal dalam kita, Dia memberikan kita kemampuan atau kuasa tadi dibilang. Kalau Roh Kudus turun atas kita, Dia akan memberikan kita kemampuan. Di dalam Korintus, di dalam Korintus 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan yang 10, dikatakan Roh memberikan kita karunia, kemampuan untuk berkata-kata hikmat. Kita punya kemampuan untuk berkata-kata pengetahuan. Roh Tuhan akan memampukan kita untuk bisa berkata-kata dengan hikmat. Roh Tuhan akan memampukan kita untuk bisa berkata-kata dengan pengetahuan. Saudara. Dan kemudian Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk punya iman, saudara. Kalau kita bisa punya iman itu bukan kekuatan kita, itu karena Roh Tuhan memampukan kita untuk punya iman. Lalu Roh Tuhan memampukan kita untuk mengadakan mujizat. Kalau saudara bisa melakukan mujizat, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Allah yang memberikan kita kemampuan untuk melakukan mujizat. Kalau kita bisa menyembuhkan orang lain, berdoa, misalnya ada orang lain sembuh, itu karena Roh Kudus yang memampukan kita. Ketika kita berdoa, kita bisa menyembuhkan orang lain. Kemudian ada karunia bisa membedakan roh. Saudara bisa tahu ini apa ya. Roh Kudus akan memberikan saudara kemampuan untuk tahu ini roh apa ya, ini apa ya. Dan kemudian Roh Kudus memampukan kita untuk berbahasa lidah. Kalau saudara lihat ada orang-orang yang berbahasa lidah, berbahasa roh saudara, itu bukan karena hasil kursus. Saya kemarin ngobrol dengan hamba Tuhan, ada seorang yang bilang saya pernah diajarin, ada yang ikut kursus bahasa roh. Bahasa roh itu bukan hasil kursus saudara. Bahasa roh itu keluar karena dimampukan oleh Roh Kudus untuk kita berkata-kata. Itu bahasa roh, bukan hasil kursus. Kalau saudara diajak kursus bahasa roh, jangan mau saudara. Oke? Kemudian bahasa roh, dengan kemampuan Roh Kudus kita bisa menafsirkan ketika orang berbahasa roh. Ini kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus ketika kita punya Roh Kudus di dalam kita. Tetapi bukan hanya itu aja. Kita tahu tentang buah roh, kasih, sukacita. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, kita diberikan karakter yang penuh kasih, penuh sukacita, penuh kelemah lembutan, bisa menguasai diri. Itu yang diberikan
oleh Roh Kudus. Kita yang tadinya nggak bisa mengasihi orang lain, karena Roh Kudus membentuk kita, memampukan kita untuk bisa mengasihi orang lain. Dan kemudian Roh Kudus juga memampukan kita untuk berdoa. Firman bilang kalau kita nggak bisa berdoa, minta Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita apa yang harus kita doakan. Roh Kudus bisa memberikan kita kemerdekaan. Roh Kudus bisa memberikan kita pengharapan. Kalau kita bisa punya pengharapan itu karena Roh Kudus mengingatkan kita akan janji Tuhan dan kemudian kita bisa berharap. Itu semua karena Roh Kudus. Nah, dengan semua kemampuan ini, saya ingat satu quote film yang berkata, with great power comes great responsibility. Kita udah diberikan kuasa. Lalu pertanyaannya, Pak John, untuk apa kuasa ini? Buat apa saya bisa melakukan itu semua, Pak John? Kalau kita nggak pernah tahu untuk apa semuanya itu, kita juga pasti nggak mau. Saya nggak mau, Pak John. Untuk apa? Saya nggak butuh kayaknya. Tapi makanya untuk apa? We have a great responsibility ketika Tuhan memberikan Roh Kudusnya ke dalam kehidupan kita. Kita punya tanggung jawab sebagai orang Kristen di dalam dunia ini, saudara. Dan makanya tadi di dalam ayat tadi Kisah Rasul itu, Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Ini responsibility-nya kita. Kita ini ada di dunia ini untuk jadi saksinya Tuhan. Untuk menyaksikan tentang Yesus kepada orang lain. Jadi kuasa ini bukan hanya untuk sekedar untuk kita aja. Tetapi kuasa ini kita pakai untuk menyaksikan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Bayangkan saudara, kalau misalnya saudara, Tuhan berikan kemampuan untuk menyembuhkan orang yang tadinya nggak percaya pada Tuhan Yesus. Kemudian saudara bilang, kamu mau percaya sama Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya Tuhan bisa sembuhkan kamu, kemudian saudara menyembuhkan. Orang itu kira-kira percaya sama Tuhan Yesus? Pasti percaya dengan Tuhan Yesus. Itulah kenapa kita diberikan Roh Kudus, agar kita menjadi saksi Tuhan. Jikalau penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kalau Roh Kudus benar-benar hidup di dalam kita, dia nggak akan diam tentang Tuhan. Dia akan ngomong, bersaksi tentang Tuhan. Amin. Inilah kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita, agar kita menjadi saksi bagi orang lain. Dan ini kata-kata yang sering saya katakan berkali-kali. Roh Kudus bekerja melalui kita bukan sekedar untuk atraksi, bukan juga untuk sensasi, tetapi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk jadi saksi. Amin. Banyak daripada kita pengen ketemu, pengen dicurahkan Roh Kudus hanya atraksi-atraksi aja. Jatuh-jatuhan, lompat-lompatan, joget-jogetan. Tapi udah gitu sekedar itu aja, saudara. Tapi apakah Roh Kudus diberikan hanya sekedar untuk aksi-aksian, atraksi-atraksian, sensasi-sensasian? Tetapi Roh Kudus itu sebenarnya diberikan oleh Tuhan untuk kita jadi saksi. Keluar daripada itu semuanya, apa yang kita lakukan? Kalau kita hanya melakukan sensasi di dalam gereja aja, tapi kita tidak bersaksi di luar, untuk apa Tuhan berikan Roh Kudus buat kita? Tapi Roh Kudus diberikan kepada kita agar kita menjadi saksi. Lalu bagaimana Roh Kudus bisa menjadikan kita saksi? Dikatakan Tuhan Yesus bilang bahwa aku akan minta kepada Bapa, ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selamanya. Yesus pada saat itu ketika dia bangkit, dia naik ke surga, Yesus nggak lagi bersama dengan orang percaya. Tapi Yesus bilang akan ada yang lebih baik, ada lebih baik kalau aku pergi, karena Tuhan akan memberikan seorang penolong. Bayangkan kalau Yesus masih hidup hari ini, saudara, Yesus menjadi orang paling sibuk sedunia kayaknya. Diminta mendoakan di sini, pelayanan di sana, misi ke sana kemari menyembuhkan banyak orang. Tapi hari ini Yesus mencurahkan Roh Kudusnya atas kita agar setiap orang percaya bisa melakukan pelayanan sebagaimana Yesus melayani orang-orang. Amin, saudara. Saudara diberikan seorang penolong yang lain. Kata yang lain ini bukan penolong yang grade-nya di bawah daripada Yesus. Penolong yang lain ini punya kualitas yang sama dengan Yesus, dan dia hidup di dalam setiap saudara yang percaya. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang hadir selalu untuk mendampingi dan memberi kita pertolongan. Itu Roh Kudus kenapa diberikan kepada kita. Dan kemudian bagaimana kita bisa menjadi saksi. Roh Kudus akan menuntun dan membukakan kesempatan untuk kita bersaksi. Kisah Rasul, kita tahu Filipus, dia digerakkan oleh Roh Kudus ketika ada sida-sida lewat. Roh Kudus mengatakan kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Kenapa itu bisa melakukan seperti itu? Karena Roh Kudus yang mendorong Filipus untuk melakukan itu. Satu cerita, saya dengan beberapa teman-teman saya
berkumpul gitu, fellowship di sebuah kafe. Gitu. Kita lagi nyari-nyari, kita ke kafe mana nih. Kemudian kita akhirnya setuju, kita ke kafe ini aja. Ada di daerah dekat Fatmawati situ. Kita ke kafe ini aja. Kenapa? Nggak tahu lah, pokoknya kita ke kafe ini aja. Ya udah kita ke kafe ini. Kita ngumpul di kafe itu, ngobrol-ngobrol di kafe itu. Kemudian tiba-tiba ada ownernya datang ke kafe itu, orang kafe itu datang kepada kita. Kemudian tiba-tiba dia bilang, saya orang Kristen, tapi udah lama nggak gereja. Terus kita kayak, oke. Terus karyawan saya juga orang Kristen, tapi juga belum gereja. Bukan hanya satu, ada 3 orang Kristen karyawannya yang juga nggak pernah ke gereja. Kemudian kami sering datang ke situ, ngobrol dengan ownernya, ngobrol dengan staffnya, ngobrol di situ. Tadi malam, sebelum saya pulang dari tempat itu, salah satu staffnya wanita seumur 20 tahun, yatim piatu dari kecil. Dia harus bekerja keras dari umur 15 tahun, tiba-tiba dia gini, Pastor, boleh nggak saya dibaptis? Saya sampai, Tuhan menuntun kita ke tempat yang tadinya kita juga nggak tahu ngapain kita di kafe ini. Pikirnya buat kita ngumpul-ngumpul doang. Tapi ternyata Tuhan menuntun kita ke situ agar kita bisa bersaksi pada orang dan orang bisa menuntun, bisa percaya pada Yesus dan memberikan dirinya dibaptis. Apakah kita minta sama Tuhan, sama Roh Kudus, kemana nih saya harus pergi? Where do I have to go to be your witness? Galatia mengatakan kalau kamu hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. It's our life. Kita dipimpin sama Roh Kudus atau kita pimpin hidup kita sendiri. Kemudian Roh Kudus memberikan kita kebijaksanaan, keberanian untuk berbicara. Petrus, waktu dia ditanya oleh Mahkamah Agung, dengan kuasa Roh Kudus dia menjawab di depan Mahkamah Agung. Dengan berani dia mengatakan tentang Yesus. Walaupun nyawa taruhannya. Roh Kudus yang memampukan Petrus untuk melakukan itu. Satu kesaksian saya tentang saya bertemu dengan Bapak ini. Bapak ini ngajak saya ketemuan dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. Saudara ngeliat sambil ngerokok itu sebenarnya. Sambil ngerokok, ngobrol sama saya. Saya bilang, ini mau ngomong apa ya? Panjang dari jam 8, ngomong politik, ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu. Panjang banget sampai setengah 12 ya udah gini. Ini udah pada bubar, udah pada tutup, udah pada mati lampunya semuanya. Saya bilang, masih belum selesai. Kita ngobrol lagi Pak, di lapangan parkir. Saya bilang, ini mau ngapain ya Bapak ini? Terus tiba-tiba Bapak ini ngomong, Pak John, saya udah 6 bulan gak punya kerjaan. Coba Pak John, berikan saya air segar deh. Pak John mau ngomong apa sama saya? Untuk memberi saya kekuatan menghadapi hari-hari yang gak punya kerjaan. Saudara tahu, satu ayat yang keluar rasanya gak pengen saya omongin sama Bapak ini. Bapak ini orang Batak, gitu ya, lagi gak punya kerjaan, minta kekuatan. Saya bilang, Pak, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya bertakut dong. Lagi susah, dibilang terkutuklah lagi gitu kan. Karena Bapak ini cerita, saya minta tolong si ini, gak ada yang bantu. Saya bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya tunggu reaksinya, 1, 2. Tiba-tiba Bapak ini bilang, kayaknya saya harus tobat. Akhirnya kami di mobil, doain Bapak ini. Dan dia mau, Pak John, saya mau mulai belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan kesaksiannya hanya dalam 7 hari, saudara. Bapak ini sekarang bekerja di sebuah perusahaan. Saya terus terang kalau secara karakter saya nggak berani sebenarnya untuk ngomong begitu. Tapi Roh Kudus yang memberikan keberanian untuk bersaksi. Dan walaupun kayaknya takut untuk mengatakan hal itu, tapi Roh Kudus yang memberikan keberanian dan hasilnya Bapak itu mau terima apa yang kita katakan. Jadi apakah kita meminta keberanian daripada Tuhan? Tuhan, ketika aku ketemu temanku, berikan aku keberanian Tuhan untuk ngomong apa yang benar, tapi dengan mengatakannya juga dengan kasih, bukan kayak kita marah-marah sama orang saudara. Omongin dengan kasih. Minta saya keberanian Tuhan. Dibilang doalah supaya dengan keberanian aku menyatakan apa yang seharusnya aku berbicara. Ini bagaimana Roh Kudus menolong kita. Dan kemudian yang terakhir, Roh Kudus menyadarkan dan menarik orang kepada Yesus. Saudara, kalau saudara lagi bersaksi sama orang itu gak mau terima Tuhan, jangan frustasi saudara. Saya dulu pertama kali bersaksi kepada orang, seorang ibu-ibu,
dari agama sebelah, saya bersaksi, ibu ini ngotot, nggak bisa Pak John gini-gini, saya makin marah. Ibunya nggak terima Tuhan Yesus, saya makin marah, saudara. Dan akhirnya saya percaya bahwa saya pikir ibu itu harus bertobat malam ini juga. Akhirnya saya pulang dengan tidak penuh damai sejahtera, dengan marah-marah, karena saya berusaha mempertobatkan ibu itu, saudara. Yang mempertobatkan orang itu bukan kita, tapi Roh Kudus. Roh Kudus. Kita orang tua kadang-kadang aduh pengen anak saya cepat-cepat bertobat. Kita coba melakukan hal-hal apa aja sebagai orang tua supaya anak kita, siapa tahu dengan kata-kata saya anak saya bertobat. Anak kita akan bertobat karena Roh Kudus yang menginsafkan mereka daripada dosa-dosa mereka, saudara. Not our job. Kerjaan kita hanya untuk menyatakan kebenaran, menyatakan kebenaran, menyatakan kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus datang, Dia yang akan menginsafkan dunia akan dosa. Itu kerjaan Roh Kudus, bukan kerjaan kita, saudara. Jangan ambil kerjaan orang lain, saudara. Oke? Jangan ambil kerjaan orang lain. Ini mungkin saya pernah cerita, yang di atas itu Cesar, orang Papua, tahun 2017 datang ke Kuningan. Kemudian dia datang ke ibadah, karena saya lihat dia datang sendirian. Kemudian kalau dia pulang, dia sebelum doa berkat dia udah pulang. Setiap kali saya lihat, saya cari anaknya udah pulang. Akhirnya saya ambil cara, saudara. Ini Roh Kudus berikan hikmat ya. Sebelum doa berkat saya ke belakang. Saya sebagai penjaga gawang udah nungguin dia. Begitu doa berkat selesai, dia lagi mau pulang, halo, saya samperin. Semakin lama semakin cepat saudara pulangin. Semakin hari saya harus makin cepat lagi ke belakang. Kemudian saya ya bangun hubungan, ngobrol, WA, ajak ketemuan, ajak ngobrol. Berapa tahun yang lalu dia cerita sama saya, pastor, jujur nih pastor, waktu pastor kejar saya waktu itu, saya pikir pastor ini cinta sesama laki-laki. Bayangin, begitulah kita difitnah kalau gitu kita ingin menyaksikan Kristus. Gitu dia bilang, saya pikir pastor ini cinta laki-laki, makanya saya kejar terus gitu. Tapi kemudian saya mulai ngajak ngobrol dia, ngomongin tentang Tuhan ke dia. Terus saya mulai, kamu mau nggak ngomongin tentang Tuhan? Dia mau. Di dalam pembicaraan kami mengenal ngomong tentang Tuhan, nggak ada perubahan sama sekali dalam kehidupannya dia. Nggak ada respon kayak, oh saya mau terima Tuhan Yesus, nggak ada. Dia diam. Tapi kemudian tiba-tiba satu hari dia liburan, dia pulang ke Papua, dia ketemu dengan istrinya kaget karena suaminya berubah. Suaminya yang nggak pernah bersihin rumah tiba-tiba ngecat rumah. Suaminya yang tiba-tiba nggak pernah berdoa buat anak-anaknya tiba-tiba berdoa untuk anaknya. Saya tahu dia bertobat bukan dari dia, saya tahu dia bertobat dari istrinya. Istrinya datang ke Jakarta tanya sama saya, what did you do to my husband? Apa yang kamu lakukan kepada suami saya? Diapain suami saya? Nggak diapa-apain, saya hanya ceritain tentang Yesus. Terus istri bilang, kalau itu yang diceritakan kepada suami saya juga mau. Itu. Bukan kerjaan saya tidak tahu dia tobat, saudara. Tapi Roh Kudus yang menginsafkan dia. Dan akhirnya dari kehidupan Cesar, di conference kemarin, ada satu anak dari Papua namanya Kevin. Dari Papua, belum daftar conference. Datang dari Papua, naik kapal laut 1 minggu. Belum daftar conference, saudara. Nggak kenal siapa-siapa. Datang dari Papua ke conference. Karena hidupnya dirubah oleh Cesar. Bukan orang Every Nation, belum gereja Every Nation. Di Papua belum ada gereja Every Nation. Tapi anak ini berani datang ke Surabaya, ikut kemarin Generation Conference. Naik kapal laut 7 hari. Membuang uang berjuta-juta untuk datang conference yang dia belum pernah tahu orang-orangnya. That's what happen if the Holy Spirit works through us. Dan kalau kita kalau Tuhan Roh Kudus turun atas kita, Tuhan akan menyampaikan apa yang harus kita katakan. Dan kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Para rasul nggak pernah berpikir bisa nyampe ke ujung bumi. Keluar Yerusalem aja mereka udah mikir, saudara. Tapi mereka akan ada Roh Kudus. Mereka dipakai Tuhan untuk pergi ke tempat-tempat yang mereka nggak pernah pikirkan mereka bisa pergi. Sama dengan Charles Blondin tadi, saudara. Harry Colford, dia nggak pernah berpikir dia bakal punya pengalaman nyebrang air terjun Niagara di atas tali. Tapi karena ada Charles Blondin, dia bisa menyeberangi tali itu dengan pertolongan Charles Blondin. The Holy Spirit membentuk kita menjadi saksi Kristus yang efektif dimanapun kita berada. Kita bukan hanya jadi
jadi saksi Tuhan hanya di gereja aja bisa bersaksi, saudara. Tapi di luar, dimanapun kita pergi, kita bisa jadi saksi Tuhan kalau Roh Kudus yang membentuk kita. Dan saudara, kisah para rasul mengatakan bahwa sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mungkin ini pertanyaan bagi kita semuanya. Kita mungkin sudah percaya Tuhan Yesus, but have we received the Holy Spirit? Apakah kita sudah menerima kuasa Roh Kudus itu sendiri dalam kehidupan kita, yang akan memampukan kita, membentuk kita? Bukan hanya ketika Roh Kudus bekerja itu dia bekerja di dalam kita, tapi dia juga akan bekerja melalui kita, saudara. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita, hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? That's the question between you and God. Tuhan punya janji, kekuatan yang begitu besar yang Tuhan mau curahkan kepada setiap saudara. Ada ajakan untuk saudara, yuk, siapa yang mau saya gendong untuk melakukan perbuatan ajaib yang Tuhan punya buat hidup kamu? Hari ini, siapa tahu ada saudara yang hari ini, Pak John, saya mau. I want the Holy Spirit to live in me. Hari ini mungkin hati saya kosong, mungkin hari ini hati saya diisi dengan begitu banyak kekecewaan, kemarahan, kegagalan, amarah. Tapi hari ini saya mau hati saya diisi dengan pribadi Tuhan yang Tuhan mau berikan buat saya, agar hidup saya bisa dirubah oleh Tuhan, agar hidup saya bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara mungkin berpikir, mana bisa Tuhan pakai hidup saya kalau hidup saya kayak begini? Saudara, hidup saya dulu juga gak bagus-bagus banget. Hidup saya juga hancur banget zaman dulu. Saya juga orang berdosa yang mengizinkan Roh Kudus mengubah saya, memakai saya.